Nah, ini ada kalimat yang masyhur dari Aristoteles, sahabat itu sebenarnya satu jiwa yang ada dalam dua tubuh. Nah, ini saya tidak tahu, mungkin ada kelompok yang punya jargon salam satu jiwa, saya tidak tahu kelompok apa. Tapi itu yang punya Aristoteles sebenarnya. Jadi ini sahabat itu hakikatnya kita ini satu jiwa, tapi tinggal dalam dua tubuh. Katanya lagi, sahabat itu adalah second self, diri kita yang kedua. Dialah yang tahu persis tentang apa dan bagaimananya kita. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau ingin tahu seperti apa sih anak ini, cirinya, gayanya, wataknya, lihat sahabatnya. Nah, dia tidak akan jauh-jauh dari situ. Makanya hati-hati nyari sahabat, karena dia akan dianggap second self kita, diri kita yang kedua. Baik, ini sebenarnya untuk menegaskan pentingnya persahabatan. Saya lanjutkan. Menarik kalau menurut Aristoteles, sahabat, relasi persahabatan itu adalah arena kita untuk kebaikan. Ini hubungannya dengan tadi ya, etika. Orang itu tidak mungkin melakukan kebaikan tanpa ada temannya, tanpa ada sahabatnya. Ada banyak sekali kebaikan yang macet kalau kita sendirian tidak punya sahabat. Makanya kalimatnya Aristoteles itu menarik. Persahabatan itu adalah kebajikan dan mengandung kebajikan dan merupakan keniscayaan dalam hidup. Nah ini, tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa sahabat meskipun dia punya semua kebaikan yang lain. Jadi kalau kita tidak punya sahabat, jujur kita tidak ada gunanya. Penyayang kita tidak ada gunanya. Apalagi boleh sebut sifat-sifat baik. Saya itu amanah loh Pak. Saya itu bisa dipercaya loh Pak. Saya bisa dipercaya. Tapi kalau tidak punya teman yang mau mempercayai siapa? Saya jujur loh Pak. Kalau tidak punya teman mau jujur pada siapa? Jujur itu kan selalu intensional. Saya jujur tentang apa pada siapa? Jadi ada banyak kebaikan yang itu tidak akan operatif fungsional kalau kita tidak punya sahabat, tidak punya teman. Oh saya itu suka menolong kok Pak jiwanya. Pernah nolong siapa saja? Tidak pernah, saya sendirian terus kok Pak. Loh, jiwa suka menolongmu kan buat apa? Dan ada sebanyak kebaikan-kebaikan yang itu ya butuh orang lain. Kamu dermawan, itu kan butuh orang lain untuk diberi. Kamu sabar, itu kan perlu orang lain yang mungkin mengujimu atau membuatmu berat sehingga terus kamu sabar. Jadi tidak ada yang tidak perlu orang lain, termasuk dalam kebaikan. Maka kata Sokrates, dia niscaya, otomatis kita perlukan kalau ingin jadi orang baik. Bahkan nanti kita itu disebut baik atau tidak baik itu kan dalam rangka komparasi dengan orang lain. Kamu baiklah seperti temanmu ini loh, atau kamu harusnya lebih baik dari temanmu dan lain sebagainya. Jadi persahabatan itu niscaya dan tidak mungkin dia lenyap, kita singkirkan atau kita sisihkan kalau kita ingin jadi orang baik. Bahkan orang yang kaya dan punya jabatan tinggi harusnya lebih perlu sahabat. Kata Aristoteles, apa gunanya kemakmuran kalau tidak ada kesempatan untuk berbuat baik yang ditujukan pada seorang sahabat? Buat apa kamu baik hati kalau tidak ada baik kepada siapa?
Buat apa kamu penyayang kalau tidak ada penyayang pada siapa? Buat apa kamu murah hati kalau tidak ada murah hati pada siapa? Jadi company, teman, sahabat, friendship itu sesuatu yang kita butuhkan, jadi prasyarat untuk kita jadi orang baik. Arena kebaikan. Jadi sahabat kita hakikatnya adalah peluang kita untuk melakukan kebaikan. Inilah teorinya Aristoteles. Jadi jangan disepelekan urusan persahabatan ini. Jangan sombong merasa saya sendirian saja bisa jadi orang baik, Pak. Ya mungkin iya, tapi sangat terbatas. Ada banyak nanti kebaikan yang kamu tidak bisa sendirian. Perlu orang lain. Jadi bahkan kata Aristoteles, apalagi kalau kita orang kaya, apalagi kalau kita punya jabatan, punya status, lebih kita memerlukan orang lain lagi. Jadi persahabatan hakikatnya adalah arena untuk kita melakukan kebaikan. Nah itu kalimat lagi dari buku Nicomachean Etik. Kata Aristoteles, sahabat itu dukungan bagi yang muda. Dalam rangka apa? Menjaga dari kesalahan. Untuk yang tua, sahabat itu dukungan kekuatan. Untuk mencegah dari kegagalan. Untuk yang di puncak, yang sedang jaya, sahabat itu dukungan untuk melakukan perbuatan mulia. Jadi di masa muda, kata Aristoteles, sahabat itu punya fungsi ngerem. Dengan adanya sahabat kita lebih terjaga. Kenapa? Karena anak muda itu kan sering meluap-luap. Semangatnya masih tinggi. Nah, dengan punya sahabat yang pas, dia akan terkendali. Karena anak muda itu kan biasanya lebih patuh, lebih asik dengan sahabatnya. Dibandingkan kalau mungkin orang tuanya atau gurunya atau dosennya yang ngasih tahu. Dia akan sangat malu, dia akan sangat resah, dia akan gelisah kalau tidak cocok, tidak nyambung dengan sahabatnya. Maka sahabat bisa berperan jadi kendali. Sahabat yang pas akan memudahkan kita untuk punya rem yang pakem dalam hidup ini. Maka teman-teman pinter-pinterlah nyari sahabat. Kalau orang tua, sahabat ya orang tua itu ya tenaganya mulai habis, kapasitasnya mulai berkurang. Punya sahabat ini dukungan, kekuatan. Jadi dia bantu banyak. Kalau ada sahabat mungkin bertukar pikiran, mungkin saling memberi utang kalau dia punya sementara aku tidak punya. Pokoknya nambal banyak hal yang mulai susut dalam hidup ini. Dan bagi yang jaya ya seperti tadi, sahabat itu arena kebaikan. Jadi maka teman-teman ini kan masih muda, masih asik dengan sahabatnya masing-masing. Jadikan relasi persahabatanmu adalah arena kebaikan. Boleh dihitung bareng, yuk kita bareng-bareng ini melakukan kebaikan apa ya? Wah aku tadi baik loh, kamu subuh-subuh tak bangunin terus aku tidur lagi. Ya alhamdulillah lumayan, lu kan ada kebaikannya. Oh aku peduli loh dengan kamu, buktinya apa? Kamu punya makanan, ya aku bantu menghabiskan. Buktinya apa? Kamu punya bensin, ya aku bantu menghabiskan. Ayo jadikan arena kebaikan ya bersama. Kebaikan apa yang lahir dipicu oleh sahabatmu, demikian juga kebaikan apa yang bisa lahir dari dia karena engkau yang memicunya. Ini nanti akan jadi kunci bahwa sahabat itu memang arena kebaikan. Bayangkan kalau kita Indonesia yang luar biasa, masyarakatnya beragam ini saling bersahabat semua, itu
Mungkin seperti kalimatnya hadis itu. Yasuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan. Jadi yang sini pinternya otomotif, yang ini pinternya komputer misalnya. Itu kan yasuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Yang ini pendiam, yang ini banyak omong. Nah, yasuddu ba'duhum ba'du. Jadi nggak sepi-sepi amat juga nggak terlalu rame. Ini ya, jadi beda-beda, saling menguatkan, saling mendukung. Ini asik dalam persahabatan itu. Jadi arena kebaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kriteria sahabat sejati 3 itu. Ini rasanya ideal sekali kalau punya sahabat seperti ini. Jangan nyari sahabat yang seperti itu ya. Jadilah kalian saja orang yang punya kualitas ini sehingga asik jadi sahabat. Biasanya kalau saya sebut ciri sahabat ideal kan terus teman-teman nyari sopo yo sahabatku yang ideal itu kan mesti ngono. Kalian mesti nyari keluar. Enggak, ini maksudnya lo kalian bentuklah dirimu jadi sahabat yang ideal. Jangan nyari keluar ya capek nanti kamu. Kalau masing-masing membentuk dirinya jadi sahabat yang ideal, jadilah persahabatan itu persahabatan yang ideal. Cirinya persahabatan ideal itu apa? Engkau ingin dia baik, segala urusannya berjalan baik, sebaliknya dia pun begitu. Nah, ini ciri pertama, selalu ada sebaliknya, timbal baliknya. Wong ini persahabatan. Engkau ingin misalnya sama-sama mahasiswa sakos, kebetulan sekamar bersahabat, aku ingin engkau lulus cepat. Jadi aku juga ingin engkau lulus cepat. Nah itu sama-sama mendukung. Ingin kebaikan, aku ingin ujianmu lancar. Iya, aku juga ingin ujianmu juga lancar. Kira-kira kalau kamu belajar mudahnya gimana biar di kamar ini aku tidak ganggu kamu. Oh aku juga begitu, gimana caranya agar aku tidak ganggu misalnya. Aku tidak bisa ya belajar kalau banyak orang di kamar, ada orang di kamar, ya sudah saya tak keluar saja. Yang satunya juga begitu, saya juga begitu kalau belajar nggak bisa rame, ya sudah akhirnya keluar kabeh ndak sida sinau. Disepakati bersama ya. Yang satu, aku ndak bisa tidur kalau lampunya nyala, yang aku justru ndak bisa tidur kalau lampunya mati. Ya sudah kita gantian saja ya tidurnya, atau akhirnya dua-duanya ndak bisa tidur. Yaitu ilustrasinya. Tapi maksudnya yuk sesama sahabat saling peduli. Jadi aku ingin engkau baik saja. Kalau engkau melakukan hal-hal konyol yang tidak baik, yang merusak, yang menghancurkanmu, pasti aku cegah. Engkau pun pasti begitu kan. Nah ini sahabat. Jangan kok wah karena kita sahabat wis kamu mau apa saja termasuk yang jelek-jelek oke lah ya enggak. Karena aku sahabatmu, maka aku peduli. Sehingga kalau aku tahu engkau melakukan yang jelek dan merusak, pasti aku cegah. Kenapa? Aku ingin engkau yang baik-baik. Nah itu ciri persahabatan yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, sahabat sejati itu dia akan melakukan apapun yang dia mampu untuk membuat sahabatnya bahagia. Sahabatnya pun begitu. Jadi sesama sahabat tidak enggan, tidak sulit untuk berkorban. Jadi meskipun aku capek tidak apa-apa, asal kebaikan hadir dalam hidupmu. Karena kita sahabat. Meskipun aku agak rugi-rugi sedikit tidak apa-apa, lawang kita ini teman. Apa sih yang dicari selain kebahagiaan kita bersama? Ini sahabat. Jadi sahabat ya di ciri kedua ini pasti tidak perhitungan. Kalau sahabat sangat perhitungan itu ya mungkin bukan sahabat, mungkin dagang hubungannya. Jadi minggu lalu kan aku sudah jemput itu bensinnya habis sekitar setengah liter. Setengah liter itu kalau dikruskan nasi kucing itu dapatnya itu perhitungan, itu sahabat. Sahabat tidak akan menghitung itu. Kemarin ujian kamu tak kasih tahu contekan 2 soal, sekarang aku minta 1 aja, tidak dikasih.
Loh, sahabat bukan perhitungan begitu. Jadi karena nyontek itu keburukan, maka aku halangi engkau dari keburukan. Oke, sakarepe dhewe bikin anak dhewe. Oke ya, jadi ciri kedua seorang sahabat itu dia mau berkorban. Memberikan sepenuh daya yang terbaik untuk sahabatnya. Nah, yang sana juga begitu. Aku akan memberikan yang terbaik untuk sahabatku. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, sahabat itu tidak pamrih. Jadi termasuk sekedar menunggu balasan tadi. Aku sudah melakukan kebaikan loh, sekarang giliranmu yang melakukan kebaikan padaku. Ndak. Itu namanya pamrih. Tidak nunggu dibales, tidak minta diingat-ingat. Tidak hari ini juga tidak besok. Itu sahabat. Kamu tidak ingat po, dulu waktu kita mahasiswa baru yang suka nganter-nganter kamu siapa? Ini yang diingat-ingat terus kayak gini itu kemungkinan bukan sahabat. Ya kalau diingat hanya untuk dikenang tidak masalah, tapi diingat untuk minta balasan itu. Ya kalau memang ada perlu ya sampaikan saja, tidak harus sambil ngungkit-ngungkit yang sudah diberikan. Jadi ya karena memang sesama sahabat ya saling membantu, saling mendukung. Kadang-kadang memang harus disampaikan permintaan, permohonan. Boleh ndak aku pinjam sedikit saja akhir bulan ini, aku sudah tipis, kan ndak masalah. Nah yang sana juga oke deh ya tak kasih, tapi yo kamu pengertian lah ya, ini kan aku juga sama-sama akhir bulan. Sudahlah kita makan bareng-bareng saja ya dengan uang sedikit ini misalnya, ndak masalah, sesama sahabat. Jadi kayak saya dulu di pondok itu kalau akhir-akhir bulan itu uangnya nipis itu ya strateginya mendekati santri-santri yang masak. Nah itu kan lumayan kan, dapat makan gratis mepet-mepet. Kayaknya bantu-bantu apa itu mesti dikasih. Jadi tidak khawatir kita itu kalau punya banyak sahabat. Tidak mungkin kita kelaparan, tidak mungkin kita kesulitan sendirian, tidak mungkin kita susah sendirian. Pasti ada pendampingnya, pasti ada yang mendukung, pasti ada yang menolong. Seandainya harus sangat susah ya, pasti bareng-bareng juga. Jadi itu asiknya punya sahabat.